Tuh, kopi nanggal temen ya mal jan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan bumen. Salam klipik-klipik. Hari ini panen lagi nih. Oke. Ini mau panen ikan hidup bersama Wong Wadas Lintang ini. Jadi ini ikan mau dibawa ke pemancingan. Walaupun hari raya kurban ya nggak apa-apa lah. Yang penting panen. Ikannya umur 100 hari mas. Size-nya 34. Oke. Kita lihat seperti apa panennya. Nanti kita dapat udang juga. Sip, makasih. Seperti biasa panen di sini menggunakan jaring pukat. Seperti sama kayak episode sebelumnya. Jadi panen di sini menggunakan jaring pukat atau orang Kebumen bilangnya arag. Nah, tema bahasan kita adalah kok bisa ya nila panen dalam usia 90 hari sampai 100 hari padahal kan ukuran bibitnya kecil banget, kecil. Nah, apa sih yang menyebabkan bisa panen secepat itu ikan? Apa karena pakannya bagus? Apa karena tempatnya bagus? Apa karena bibitnya yang bagus? Kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama lagi hari ini. Ikan ini berusia 100 hari dari ukuran 4-6 cm. Biasanya 90 hari kita panen. Karena ini kebetulan ketabrak momen Idul Adha, jadi pedagang-pedagang pengecer di pasar dan pengepul itu pada libur karena permintaan ikan menurun karena adanya Idul Adha. Cuma karena hari ini kita panen untuk pemancingan, jadi ya tetap nekat kita panen. Padahal ini masih suasana hari raya Idul Adha atau hari Tashrek. Setelah Idul Adha 1-3 hari. Nah, kenapa sih ikan bisa panen secepat itu? Ya, satu, karena bibitnya yang baik. Kalau bibit nggak baik, mau kita besarkan atau kita pelihara sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan, ikan ya naik, tetap gede. Cuma naiknya ikan ini nggak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Jadi alangkah baiknya kalau kita tabur bibit, kita pilih dulu lah. Kita datang aja langsung ke farm, biar kita tahu, oh ya kondisinya bibit seperti apa, terus indukannya seperti apa. Next di episode yang akan datang kita akan bahas lagi bibit yang baik itu cirinya seperti apa. Karena tadi ada yang tanya sama saya, Mas, bibit yang baik itu harusnya seperti apa sih? Ciri-cirinya saja. Kalau kita seandainya kita datang ke farm langsung, biar nggak salah pilih istilahnya. Terus kenapa sih ikan bisa panen secepat itu? Kami memang di sini di daerah Kebumen Selatan tidak menerapkan tebar padat. Kami memang tebar jarang. Ini kolam ini saja ukurannya 2000 meter, kita cuma tebar 20.000 ekor saja. Jadi masih banyak space atau ruang-ruang kosong di kolam. Otomatis ikan akan bebas dan lebih cepat besar daripada kita tabur padat, kita harus aerasinya full. Nah, kalau ini memang pakai air tenang, jadi nggak pakai air yang bergerak atau tambahan aerator atau aerasi maksudnya. Jadi kincir ada, cuma kincirnya nggak dihidupkan. Supaya apa? Supaya kita bisa panen dalam waktu yang kita kehendaki, yaitu 90 hari sampai 100 hari itu sudah maksimal. Sebab apa? Gini, kalau nila itu kita tebar 1000 ekor, tapi kita panen di sekilo isi 2, dapatnya 500 kilo otomatis. Nah, kita tebar 1000 ekor dengan kapasitas atau kepadatan 100 ekor per meter kubik dengan aerasi full, tapi 3 bulan kok ikan masih bobot 10 sekilo isi 10 maksudnya. Itu ya sama saja. Ya mending tebarnya jarang tapi kita dapat tonase atau bobot yang kita kehendaki, dan target FCR feed conversion rasionya itu tercapai. Jadi kita nggak kehilangan pakan, kehilangan banyak pakan.
Saran saya bagi panjenengan pemula yang mau mencoba budidaya ikan nila, sekali lagi perhatikan kepadatan tebar bibitnya. Jadi jangan ngoyo istilahnya. Harus 1 meter kubik 100 ekor. Jangan. Itu sangat tidak baik kalau panjenengan belum menguasai tekniknya secara matang. Tetapi kalau panjenengan sudah menguasai tekniknya secara matang, peralatan ada, fasilitas ada, kapasitas kolam memenuhi, paksakan tebar padat silahkan. Tapi kalau untuk pemula, kita main pakai tebar yang jarang saja. Misalnya 40 ekor per meter kubik. Kita lihat, kita belajarnya nanti pada tebar jarang. Jadi FCR-nya ketemunya berapa, ya? Misalnya pakan 1 kilo jadikan berapa kilo, itu FCR. Kalau belum paham tentang apa yang itu disebut FCR. Jadi itu tadi yang pertama ya, bibitnya harus baik. Yang kedua, kepadatan tebarnya. Terus yang ketiga, kolamnya juga harus memenuhi syarat. Misal, dalam arti apa kok kolamnya harus mewah? Tidak. Kolam itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, jelas tidak bocor. Kolamnya nggak bocor. Syarat kolam yang kedua yang baik itu terkena sinar matahari minimal 5 jam dalam 1 kali 24 jam. Kenapa harus kena sinar matahari? Karena sinar matahari ini akan membantu fotosintesis pada plankton-plankton yang ada di dalam air. Nah, jenengan contoh gini, jenengan bisa lihat ikan nila itu kalau pagi kan dia ngap di atas. Itu karena apa? Karena biasanya oksigen terlarut atau dissolve oksigennya itu rendah. Ikannya bisa naik ngap. Itu kurang bagus. Jadi kalau bisa ikan nila itu jangan sampai di atas kondisi ngap naik, itu jangan. Karena itu ciri-ciri oksigennya rendah atau oksigen terlarutnya rendah. Kalau bisa ikan itu posisinya harus selalu di bawah, dan jam berapapun, misalnya kalau oksigennya bagus, oksigen terlarutnya bagus, itu jam berapapun kasih makan tetap makan. Itu kalau nila. Ya. Itu syarat kolam bagus yang kedua. Harus dalam keadaan terkena sinar matahari minimal 5 jam per 24 jam. Oke. Syarat yang ketiga. Panjenengan itu harus tahu kondisi air panjenengan itu cara ngolahnya seperti apa. Misalnya kolamnya berkarat, ini harus penanganannya harus ABCD. Terus kolamnya airnya putih, ini penanganannya harus kayak gini. Nah, di next episode juga kita bahas kolam yang airnya berkarat itu penanganannya gimana, kolam yang airnya yang putih penanganannya gimana, terus kolam dengan air PDAM biasanya yang bau kaporit itu penanganannya gimana. Nanti akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Nah, panjenengan makanya saksikan video saya terus biar jenengan nggak ketinggalan. Oh ya, ini kemarin episodenya ada yang hilang. Sebab kalau ada salah satu episode yang terlewatkan, jenengan nanti bingung karena nggak ngikuti saya terus. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Bagi yang panjenengan yang ingin konsultasi, monggo silahkan, nanti saya cantumkan nomor saya di deskripsi channel ini, sudah ada dari dulu. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Kritik dan saran saya tunggu di bawah di kolom komentar. Saran yang membangun tentunya, saran yang baik tentunya. Segala salah minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Delapan 87.